Baik, pemirsa Gelora Talks ya. Jadi sebetulnya yang terjadi ini bukan perang tarif, tapi perang strategi sebetulnya. Jadi ini melibatkan semuanya, perdagangannya, militernya, strategi geopolitiknya, semua terlibat di dalamnya. Saya berusaha mau melihat kenapa Donald Trump sampai mengambil langkah yang sangat berani seperti itu. Bahkan waktu pidato pelantikan kan dia bilang dia mau menamakan Gulf of Mexico itu menjadi Gulf of America. Dia juga mau membeli itu Greenland. Dia juga mau mengambil Kanada itu sebagai negara bagian ke-51. Jadi kalau coba kita lihat dalam gambaran yang besar itu begini ya. Presiden Trump ini berada dalam satu masa di mana tekanan ekonomi dalam negeri sangat berat. Sangat berat yang dihadapi ya. Terhitung hari ini 5 Februari 2025, total utang nasional Amerika itu 36,2 triliun dolar. Itu kalau kita konversikan itu menjadi 587,63 kuadriliun rupiah. Jadi hampir 588 ribu triliun rupiah. Itu bayarnya pakai apa? Kemana dia berutang? Tentu kalau di dalam negeri itu banyak investor treasury bonds, orang mengambil itu. Tapi utang terbesarnya itu ke Jepang. Jepang itu dia berutang, Amerika itu berutang lebih dari 1 triliun dolar ke Jepang saja. Kreditor yang kedua itu Cina. Yang ketiga itu adalah UK, United Kingdom. Kemudian Luxembourg. Kemudian Cayman Islands, Pak. Tempat judi itu. Yang muter-muter ya. Yang muter duit itu. Nah, jadi utang yang begitu besar itu dibayarnya pakai apa? Tentu yang dia berharap itu pajak salah satunya, kemudian eksploitasi sumber daya alam di berbagai negara. Makanya ada di kepentingan dia untuk memberikan bantuan besar-besaran kepada Ukraina kan. Kemudian apa? Penjualan senjata berat ke daerah-daerah perang kan, seperti gitu. Kan ini yang sumber penghasilan yang besar. Yang bisa diambil, karena dia tidak mungkin masuk di elektronika, itu sudah diambil Cina, diambil Taiwan dan segala macam. Jadi di sinilah yang dia sasari sebagai target pemasukan terbesarnya. Nah, itu jadi kalau kita lihat sebetulnya sampai 2023 itu, sejak 2023 itu mitra dagang Amerika terbesar itu bukan Kanada, tetapi Meksiko. Total volume perdagangan bilateral itu dengan Meksiko itu 800 billion dollars. Dengan Kanada sekitar 700 billion, dengan Cina itu 655 billion dollars. Kemudian baru di posisi keempat itu dengan Jepang, posisi kelima itu dengan Jerman. Jadi kepentingan Amerika terhadap Meksiko itu sangat besar. Kenapa? Karena begini, sekitar 50% daripada pusat penyulingan minyak Amerika itu berada di kawasan Teluk Meksiko itu. Dan kalau kita lihat jumlah total offshore ini ya, pusat penyulingan minyak lepas pantai itu 97%-nya itu ada di Teluk Meksiko, Pak. Sehingga kepentingan dia besar sekali di situ. Makanya waktu Donald Trump sebut mau menamakan Teluk Meksiko menjadi Gulf of America, waktu lagi pidato itu saya lihat di videonya tuh Hillary Clinton ketawa itu waktu itu. Nah, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum itu langsung mengeluarkan peta tahun 1607. Tahun 1607 itu ada peta di Meksiko yang sudah menamakan teluk itu sebagai Gulf of Mexico, gitu. Nah, lalu di Amerika itu ada satu biro kantor yang namanya Biro Manajemen Energi Samudra. Dia mengcounter itu, dia katakan, oh itu betul, tapi kan tahun 1953 kan ada perjanjian SLA ya, itu perjanjian apa itu? Submerged Lands Act, ya, ada Submerged Lands Act itu yang mengatur bahwa negara-negara yang berbatasan dengan Teluk Meksiko itu mempunyai hak untuk mengelola kekayaan dasar laut itu sampai 3 mil dari garis pantainya, sehingga Amerika berkepentingan untuk mengamankan itu, daerah itu kan. Nah, di situ persoalannya. Jadi sekarang ini masih terjadi, ini dia bergeser ke urusan hukum laut internasional nanti, ini sengketa akan jalan terus di situ. Tapi kenapa jadi Amerika punya kepentingan di situ? Jadi selain minyak itu,
betul tadi yang sudah disebutkan sebelumnya itu bahwa memang saat ini itu di Amerika ada sekitar 11 juta pendatang tidak terdaftar. Istilah mereka itu undocumented immigrants. Dari 11 juta itu sekitar 55% itu dari Meksiko, Pak. Nah, mereka masuk ke sana, pendatang ilegal kalau bahasa kita itu mau kerja apa di sana? Maka Amerika mencurigai, oh ini mereka masuk ini gara-gara mereka masuk ini membawa fentanyl. Nah, fentanyl ini adalah sejenis opiat sintetis yang kadarnya itu sampai 100 kali lebih keras daripada morfin dan heroin. Jadi kalau orang pakai itu pada teler semua itu, Pak. Bisa-bisa itu hancur, itu bisa satu generasi itu. Nah, ini yang mengkhawatirkan Departemen Kesehatan di sana, sehingga ini nggak bisa ini. Makanya Presiden waktu Presiden Trump katakan itu orang-orang kamu bawa masuk fentanyl ke situ, kita akan marah ini Presiden Claudia ini. Nggak mungkin dong, tidak mungkin pemerintah Meksiko memfasilitasi itu. Itu kan tindakan mereka yang di luar kehendak dari pemerintah. Itu sebabnya maka dia kerahkan kemarin itu 10.000 pasukan Garda Nasional untuk menjaga perbatasan itu, untuk menjaga itu. Makanya dikasih waktu 1 bulan sampai 1 Maret itu untuk melihat apakah masih ada terjadi kejadian itu atau tidak. Kalau tidak berarti akan renegosiasi. Nah, dari sini sampai 1 Maret Donald Trump sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, kemudian Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk mengadakan review dengan mitranya di Meksiko untuk melihat bagaimana mengatur kembali ini. Maka seperti yang tadi Pak Dubes katakan itu, mungkin mereka akan sampai pada satu titik di mana bisa dicarikan jalan keluarnya supaya perdagangan bisa jalan terus, karena volume perdagangnya terlalu besar. Nah, tapi bukan hanya di Meksiko, masalahnya adalah Donald Trump mau ngambil juga itu Kanada kan. Makanya marah ini si Perdana Menteri Justin Trudeau, katakan loh, waktu badai Katrina melanda Amerika, waktu kebakaran Los Angeles, kan yang berdiri membantu kalian kan Kanada, habis-habisan kita bantu, masa sekarang seperti kacang lupa kulit gitu kan. Jadi Perdana Menteri Kanada berusaha kasih pengertian itu. Nah, terus bagaimana dengan Greenland? Ini masalah ini. Greenland ini, jadi kalau kita lihat sejarah itu, Greenland itu sejak tahun 1721 sampai 1953 itu berada di bawah jajahan kerajaan Denmark. Tapi pada tahun 1953 itu statusnya itu diubah menjadi daerah otonom di bawah kekuasaan kerajaan Denmark. Makanya waktu Trump bicara itu bilang mau beli Greenland, itu langsung pemerintahnya katakan, oh kami nggak jual itu Greenland kan begitu. Nah sekarang apa? Akibat pernyataan itu pemerintahnya mengalokasikan dana tambahan yang nilainya itu kalau kita konversikan sekitar 35 triliun rupiah untuk menambah alutsista laut dan udara untuk jaga Greenland itu. Siapa tahu masuk Amerika ambil alih itu. Jadi dinaikkan itu anggaran militernya di Denmark untuk itu gitu. Nah, terus bagaimana dengan Cina ya? Jadi sebenarnya Cina itu nggak ada masalah kalau soal dagang, itu nggak usah ngajar Cina, dia paling jago di situ gitu. Jadi sebenarnya Cina itu sudah diberlakukan tarif yang tinggi. Kemarin itu kan hanya tambahan 10% lagi ke situ. Bagi Cina itu nggak masalah, karena bagi Cina you tutup di situ, dia main di BRICS kan. Dia bisa meningkatkan volume perdagangan di BRICS dan juga dengan Shanghai Cooperation Organization, SCO itu. Itu begitu banyak negara-negara Eurasia, Cina bisa meningkatkan perdagangannya. Jadi kalau perhitungan saya itu Cina tidak rugi. Cuma masalahnya adalah di Cina saat ini itu ada sekitar 6.000 perusahaan joint venture Amerika dan Cina, ditambah ribuan lagi di Amerika. Nah mereka ini yang akan terkena dampak. Tapi pengusaha itu kan kalau dikasih tarif yang tinggi, dia oke aja, dia bebankan ke konsumen, sehingga harga jual produk impor itu akan tinggi. Jadi yang akan merasa ini adalah ya udah harga jualnya dia naikkan. Untuk efisiensi mungkin dia lakukan PHK untuk sebagian karyawannya. Di situ permainannya nanti. Nah, tapi gambaran besarnya apa? Gambaran besarnya kalau Donald Trump melakukan ini artinya apa? Ini artinya pemerintah Amerika itu saat ini menghadapi masalah besar sekali, yaitu bagaimana menyelamatkan perekonomian dalam negeri dalam tekanan yang begitu besar,
Sementara dia punya kepentingan strategis adalah mengeluarkan anggaran militer yang besar sekali. 2025 ini, tahun fiskal 2025 ini, DoD, ya, Departemen Pertahanan Amerika itu sudah mengajukan usul rencana anggaran itu sebesar 849,80 miliar dolar. Itu sekitar 13,8 kuadriliun rupiah, Pak. Itu berapa kali APBN kita tuh? Nah, begitu besar. Dana sebesar itu dipakai untuk apa? Ya untuk Israel. Israel dalam 1 tahun terakhir ini sudah dikasih bantuan 14,5 miliar dolar. Kemudian untuk Ukraina, kemudian untuk dana rutinnya ke NATO itu disebut NATO Security Investment Program, NSIP. Itu rutin dia kasih. Selebihnya untuk Taiwan, memperkuat militer di Taiwan, dan Komando Indo-Pasifik gitu. Jadi selain itu untuk operasi strategis dan intelijen dia di berbagai negara. Jadi anggaran militer yang begitu besar itu kan sumbernya dari pajak, sumbernya dari pemasukan dalam negeri dan operasi dia di luar negeri. Sehingga dalam keadaan tekanan seperti itu dia butuh untuk menaikkan pajak. Nah, cuma mungkin presiden ini dia ngomong saja begitu, tetapi implementasinya saya kira tidak akan se-strict seperti itu. Saya kemarin itu ada editorial di CNN yang kritis sekali terhadap Donald Trump. Dia katakan begitu Donald Trump naik, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus akui bahwa kita punya presiden yang gagah dan berani. Yang kedua, kita harus akui bahwa tidak semua yang dia katakan itu akan menjadi kenyataan. jadi itu CNN secara berani keluarkan editorial seperti itu. Artinya itu juga yang seperti Pak Dubes tadi katakan, itu ini juga merupakan semacam taktik untuk bukan menegur tetapi mengatakan kepada negara-negara yang punya trade surplus dan negara-negara yang tampak berantipati dengan dia, untuk dia akan lakukan measures, tindakan tertentu. Bahkan Trump juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa dia ingin supaya negara-negara BRICS itu berhenti melakukan dedolarisasi. Sudah sampai sejauh itu gitu. Jadi dari situ kita melihat, kalau kita melihat gambaran besar itu, maka tentu kedepannya seperti apa. Yang saya khawatirkan itu justru Gaza. Karena pernyataan dia terakhir yang kemarin itu secara gamblang dia katakan bahwa Gaza akan menjadi milik Amerika, dan pernyataan itu didukung oleh semua pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan di Amerika yang mengatakan bahwa memang Gaza itu tidak layak dihuni karena itu hanya reruntuhan bangunan. Kalaupun penduduknya kembali ke situ toh tidak bisa membangun juga. Jadi di depan ini tanggal 4 Februari kemarin ini kan Perdana Menteri Netanyahu ke sana. Setelah bertemu, baru Presiden Trump mengeluarkan pernyataan itu. Setelah bicara dengan Netanyahu, Presiden Trump katakan, sudah kita akan ambil alih Gaza, kita akan bangun Gaza menjadi baik lagi, tetapi penduduknya yang sekitar 1,8 juta orang itu mau dipindahkan keluar dari situ. Alasannya adalah di luar sana mereka nggak usah pusing-pusing mikirin bangun rumah, nanti lebih enak hidupnya di sana daripada di sini, kan itu. Nah, apakah mau orang Palestina pindah? Ini kan masalahnya kan tanah secara turun-temurun mereka sudah huni, terus kita suruh bangun begitu kan? Itu kan, waduh, itu bisa berapa itu? Jadi ini masalah besar sekali. Tadinya Yordan menolak karena begitu banyak orang Palestina sudah jadi pengungsi di Yordan. Mesir juga menolak. Tapi itu kemarin ditanya wartawan, gimana kalau Yordan sama Mesir menolak? Dia bilang, oh kita akan bujuk supaya mereka terima itu, karena tidak mungkin kita kirim ke daerah-daerah atau negara-negara yang tidak berbahasa Arab. Nanti mereka bagaimana berbicara? Maka posisi politik luar negeri ke Indonesia sudah betul. Kemenlu kita katakan, oh kita tidak menerima pengungsi dari sana gitu. Kan seharusnya tetangga-tetangga yang terdekat itu dulu terima, seperti itu. Ini bagi kita apa artinya? Ini kita harus melihat jauh ya. Jadi kalau sampai Presiden Amerika sebagai negara terkuat ini mengatakan dia mau ambil Kanada, dia mau ambil Greenland, kita harus baca jauh dari itu. Terlepas dari terjadi atau tidak, kita harus melihat sejarah Amerika. Amerika berdiri sebagai negara itu terjadi dalam rentang waktu 172 tahun. Tidak seperti kita yang Presiden Soekarno proklamirkan 17 Agustus kita langsung jadi negara, tidak. Amerika itu perlu 172 tahun sampai jadi negara seperti segini. Itu dimulai pada tanggal 7 Desember 1787.
Yang pertama menjadi bagian Amerika itu adalah Delaware kan, dan yang terakhir itu negara ke-50 adalah Hawaii. Hawaii itu masuk pada 21 Agustus 1959 menjadi 50 negara kan. Artinya apa? Kalau dia butuh waktu 172 tahun menjadi 72 negara, bukan tidak mungkin bahwa ke depan itu ya dia akan lihat negara-negara mana yang bisa diambil begitu. Kanada yang begitu kuat aja mau diambil. Greenland mau dibeli. Jadi ini menjadi tanda untuk kita waspadai bahwa kalau dia butuh 172 tahun untuk menjadi 50 negara, jangan-jangan ke depan berapa puluh tahun lagi akan tambah lagi negara 51, 52 dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi perhatian banyak negara supaya waspadai dalam percaturan, bukan percaturan lagi tapi perang politik. Kenapa? Karena hukum internasional sekarang ini tidak seperti yang kita dulu anggap hukum internasional itu satu kewajiban yang semua negara harus taati. Tidak begitu. Sekarang hukum internasional itu jadi hukum rimba. Donald Trump menarik keluar Amerika dari WHO, dia menarik keluar Amerika dari UNHCR kemarin, dia juga menarik keluar Amerika daripada UNRWA yang kasih bantuan kepada Palestina. Apa artinya dia keluar? Artinya dia tidak taat kepada semua aturan itu, dia akan bikin aturannya sendiri. Nah, ini yang saya kira kita harus waspadai sebagai negara anggota PBB. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak dari PBB karena itu cuma orang kumpul pidato-pidato. Tapi yang kita butuh adalah bagaimana memperkuat hubungan bilateral dalam konteks regional dan multilateral. Itu saya kira yang perlu kita angkat. Oke, siap. Terima kasih Pak Pitan.